Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari rumah sakit ibu dan anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Halo sahabat setia Dedari, kembali lagi di Depot Dedari Podcast. Episode kali ini saya akan ditemani dengan Kakak Yolan yang merupakan ahli gizi di RSUD Dedari Kupang. Halo, selamat sore Kak Yolan. Halo, selamat sore Kak Liana. Apa kabar Kak Yolan? Tentunya baik. Oke, Kak Yolan bisa memperkenalkan diri kepada sahabat setia Dedari di rumah Kak Yolan? Oke, selamat sore. Halo sahabat setia Dedari. Saya Yolanda Nulik, ahli media gizi, biasa disapa Yolan. Saya sekarang bertugas di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang sebagai seorang ahli gizi. Oke Kak Yolan. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai asupan gizi yang adekuat bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, berbicara tentang gizi yang sangat menarik nih Kak. Sebelumnya, kita bisa mengenali lebih dalam tentang asupan gizi yang adekuat bagi ibu hamil dan ibu menyusui Kak Yolan. Jadi Kak Yolan bisa jelaskan seperti apa sih asupan gizi yang baik Kak Yolan? Baik, terima kasih Kak Liana. Untuk asupan gizi. Asupan gizi itu sendiri bisa kita katakan jumlah zat gizi ya Kak. Jumlah zat gizi yang masuk melalui makanan yang kita makan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Untuk kelangsungan aktivitas fisik kita setiap hari. Makanya dibutuhkanlah asupan gizi. Asupan gizi itu bukan semerta-merta kita makan, tapi kita makan makanan yang mengandung zat gizi. Oke. Untuk asupan gizi untuk ibu hamil itu ibu hamil dan ibu menyusui itu pada umumnya sama. Dalam ilmu gizi itu ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dan mineral. Dari karbohidrat itu sendiri bisa kita dapat dari beras yang kita masak tentunya jadi nasi. Ya. Roti, ubi-ubian itu makanan yang mengandung karbohidrat. Untuk makanan yang mengandung protein ada dua, protein hewani dan nabati. Nah, untuk protein hewani ada telur, daging ayam, daging sapi. Nah, untuk protein nabati itu ada tempe, tahu, dan kacang-kacangan, biji-bijian. Nah, untuk vitamin dan mineral, Kak, bisa kita dapat dari sayuran hijau dan buah-buah. Oke. Nah, sekarang Kak Yolan bisa jelaskan gizi dan nutrisi apa saja sih yang diperlukan oleh ibu hamil dan ibu menyusui Kak Yolan? Ya, untuk ibu hamil dan ibu menyusui, yang pertama dan terutama itu asam folat. Asam folat itu untuk meningkatkan kualitas ASI dan membentuk sel darah merah di dalam tubuh dan penyerapan zat besi. Maka sangat penting untuk kebutuhan asam folatnya. Nah, asam folat itu bisa kita dapat di mana? Di sayuran-sayuran hijau, biji-bijian, umbi-umbian itu bisa didapat di dalam situ. Untuk yang kedua, kalsium. Kalsium itu untuk pembentukan tulang dan gigi. Kalsium itu bisa dapat dari telur, susu, dan protein lainnya. Dan yang ketiga, omega 3. Omega 3 itu untuk perkembangan otak dan saraf. Omega 3 itu bisa kita dapat dari lemak ikan laut. Dan yang berikut protein. Protein itu seperti yang saya jelaskan tadi ada dua. Protein hewani dan nabati. Nah, yang terpenting adalah protein hewani. Nah, bukan berarti protein hewani penting terus kita abaikan protein nabati. Protein nabati juga penting. Tapi yang terutama untuk ibu menyusui adalah protein hewani. Protein hewani itu ada daging merah. Daging merah itu juga untuk proses kebutuhan zat besinya. Nah, yang ditakutkan sekarang adalah ibu-ibu dengan defisiensi zat besi, kekurangan zat besi ya Kak. Terus yang berikut vitamin. Vitamin itu gunanya untuk penyerapan kalsium juga.
Nah, vitamin dan mineral ini bisa didapat dari sayuran hijau dan buah-buahan. Makanya ibu-ibu hamil, ibu menyusui, terutama ibu hamil trimester pertama, Kak, itu dianjurkan untuk banyak makan buah dan sayur. Karena di trimester pertama itu mual muntah. Mual muntah, makannya sedikit-sedikit tapi sering, tapi kita perbanyak dengan buah dan sayur agar mengurangi mual dan muntahnya juga, supaya kebutuhan gizinya juga tetap terpenuhi. Dan yang terakhir zat besi. Zat besi untuk membantu pertumbuhan janin. Zat besi ini banyak dibutuhkan di trimester pertama. Jadi trimester pertama itu memang sering ibu hamil mengalami mual muntah. Tapi tetap harus makan, yaitu sedikit-sedikit Sering ya. sering supaya ada tenaga juga. Oke. Nah, sekarang apakah ada perbedaan dalam pengaturan gizi buat ibu hamil dan ibu menyusui, Kak Yolan? Nah, untuk perbedaan zat gizinya itu biasanya kebutuhan hamil dan sebelum hamil tentu berbeda. Kalau kebutuhan saat hamil itu, kalau kebutuhan kalorinya dia bisa 1.800 kilokalori per berat badan sampai dengan 2.500. Kalau ibu menyusui, dia bisa 2.500 kilokalori sampai dengan 2.700 kilokalori. Kalau proteinnya, protein ibu hamil, dia 40 sampai 46 gram, sedangkan pada ibu menyusui dia bisa sampai 76 gram. Jadi yang membedakannya itu kebutuhan itu. Kebutuhan zat gizinya bagi ibu hamil maupun ibu menyusui. Oke. Nah, mungkin sekarang Kak Yolan, apakah ada pantangan-pantangan dalam mempersiapkan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, Kak? Bisa dijelaskan, Kak Yolan? Nah, untuk pantangan, khususnya untuk pantangan makan ya, Kak. Pantangan makan untuk ibu hamil itu sebaiknya jangan mengkonsumsi makanan mentah. Makanan mentah karena apa? Karena dalam makanan mentah itu banyak bakteri pestisida. Kadang kita cuci tidak bersih, maka dari itu kita tidak disarankan ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan mentah. Juga seperti ikan bakar, daging bakar, sate-sate, itu tidak dianjurkan. Dan yang kedua, kafein. Kafein itu ada dalam teh ataupun kopi. Jadi untuk ibu hamil dan ibu menyusui, dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi teh ataupun kopi selama hamil maupun selama menyusui. Terus yang pastinya alkohol, Kak. Alkohol bagi ibu hamil dan ibu menyusui dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi alkohol karena dia berpengaruh terhadap janin maupun anak yang sedang diberikan ASI. Dan hasil ASInya pun kualitasnya tentu pasti akan mengandung alkohol. Itu saya, Kak. Oke, Kak. Nah, Kak Yolan, sekarang ini kan ada pemerintah ini kan memiliki program untuk menangani tingginya angka stunting. Oleh karena itu, diperlukan adanya kolaborasi dalam mempersiapkan asupan gizi dan nutrisi yang baik. Yang menjadi pertanyaan saya, Kak Yolan, bagaimana mempersiapkan asupan gizi yang baik bagi ibu hamil dan ibu menyusui agar dapat mencegah terjadinya stunting pada anak, Kak Yolan? Ya, kalau soal stunting, dalam ilmu gizi itu dikatakan itu gizi masa lampau. Kenapa dikatakan gizi masa lampau? Karena persoalan stunting ini, asupan gizinya harus dipersiapkan sebelumnya. Sebelumnya itu saat hamil. Dan kalau bisa, saat calon ibu mempersiapkan kehamilan, tentu harus dipersiapkan makan dan minum setiap hari. Kenapa dikatakan gizi masa lampau? Gizi masa lampau itu akan mempengaruhi bayi yang akan dilahirkan nantinya. Jadi asupan gizi saat hamil itu harus kita perhatikan dari awal hamil maupun mempersiapkan kehamilan. Bukan nanti bayi sudah lahir, baru kita perhatikan asupan gizinya. Asupan gizi itu kita harus perhatikan dari awal kehamilan untuk mencegah stunting.
Jadi untuk mencegah stunting bukan hari ini kita atur makan bagus, saat anak sudah lahir dia tidak stunting, tidak. Tentu stunting itu ada pada gizi masa lampau ibu. Jadi untuk ibu-ibu hamil, untuk supaya anak-anak jangan stunting, kita patut mempersiapkan asupan gizi yang baik dari selama masa kehamilan maupun sebelum hamil. Jadi tentunya itu harus memperhatikan makan dan minum. Nah, dalam asupan gizi itu ada namanya gizi seimbang. Jadi kita makan itu harus, biasanya di ilmu gizi ada isi piringku. Isi piringku itu ada nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah. Terkadang kita mengabaikan. Sudah ada lauk hewani, nabati kita tidak makan lagi. Nah, kebiasaan yang kita biasakan makan kurang, maka nanti lahirlah anak stunting, kita bilang, oh kita makan kasih bagus dulu. Kita makan bergizi supaya anak jangan stunting lagi. No, itu sudah terlambat. Karena asupannya harus dari awal, dari kemarin-kemarin, dari belakang. Bukan baru sekarang baru kita mau memperbaiki. Kita harus memperhatikan sebelum ibu-ibu mempersiapkan kehamilan maupun selama hamil, memperhatikan asupan. Minimal dia beragam, makan makanan beragam dan mengandung gizi. Oke, Kak Yolanda. Apakah dalam mempersiapkan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan menyusui ini ada perlu ditakar, Kak Yolanda? Biasa dalam ilmu gizi ada, kita takar, kita timbang. Tapi mungkin kita di rumah, masa mau makan kita harus timbang ini, timbang itu. Tentu banyak kita tidak mau ya. Yang penting kita rasa-rasa makan ini, oh ini sudah cukup untuk kita supaya jangan terlalu kekenyangan maupun lapar. Jadi untuk makanan pokok itu 3-4 porsi dalam sehari. Untuk ibu hamil maupun ibu menyusui. 3-4 porsi. Itu untuk karbohidratnya. Proteinnya bisa 2-4 porsi atau 2-4 potong. Itu per hari, bukan satu kali makan. Per hari bisa 2-4 porsi. Untuk buah dan sayur bisa 2-5 porsi. Dalam sehari ya? Dalam sehari. Jadi itu yang dikatakan takar tuh seperti itu. Oke, Kak Yolanda. Nah, sebagai penutup di podcast kali ini nih Kak, apakah ada pesan-pesan dari Kak Yolanda sebagai ahli gizi dari RSCD Dari kepada sahabat STD Dari di rumah seputaran tentang asupan gizi ini Kak? Ya, untuk pesan dari saya secara pribadi, untuk ibu hamil maupun ibu-ibu yang sedang mempersiapkan kehamilan maupun sekarang yang sedang menyusui, konsumsi makanan bergizi, beragam, karena ibu cerdas, tentu anak pun akan cerdas. Kesehatan anak kita di masa depan tergantung di tangan ibu-ibu sekalian. Oke, baik sahabat STD Dari. Itu tadi pembahasan kita bersama Kak Yolanda mengenai asupan gizi yang adekuat bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Jangan lupa di like, di share dan di komen. Kira-kira ada topik apa lagi yang ingin dibahas di Dari Podcast ini. Semoga sahabat STD Dari sehat selalu. Sampai jumpa di Dari Podcast berikutnya. Selamat sore.